Lima alasan timnas Indonesia bakal menggila di Piala Asia 2023. Nomor 1, pemain naturalisasi. Sebanyak 5 alasan timnas Indonesia bakal di Piala Asia 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pemain naturalisasi. Skuad Garuda harus menelan pil pahit setelah gagal melenggang ke final Piala AFF 2022. Mereka kalah 0-2 dari Vietnam di leg kedua semifinal yang dimainkan di Stadion Maidin 9 Januari 2023. Namun, skuad asuhan Sintayong punya agenda lebih besar di tahun 2023, yaitu Piala Asia 2023. Setidaknya ada 5 alasan agar timnas Indonesia merasa lebih optimis menjelang pagelaran Piala Asia 2023. Apa sajakah itu? Simak pembahasannya berikut ini. Berikut 5 alasan timnas Indonesia bakal menggila di Piala Asia 2023. Kelima, persiapan lebih matang. Persiapan Piala AFF 2022 tak begitu matang karena berbagai masalah. Meskipun timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan selama sebulan sebelum turnamen, namun mereka tidak melakoni partai uji coba. Selain itu, terhentinya liga selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan juga memberi pengaruh. Di Piala Asia 2023 nanti, persiapan diharapkan lebih matang dengan adanya FIFA Matchday pada Maret 2023. Keempat, Jordi Amat lebih siap. Jordi Amat baru melakoni debutnya untuk timnas Indonesia di laga pembuka turnamen Piala AFF 2022 kontra Kamboja. Itu karena proses naturalisasinya baru terselesaikan sekitar sebulan sebelum turnamen. Pada Piala AFF 2022, kita telah melihat kualitas Jordi Amat yang mengagumkan. Dengan jam terbang yang lebih banyak, performa mantan bek Swansea City ini pun diharapkan agar menjadi lebih baik pada Piala Asia 2023. Ketiga, kembali diperkuat Bamber. Pada Piala AFF 2022, timnas Indonesia tampil tanpa Bamber andalannya, yaitu Dimas Derajat. Sang striker Persikabo 1973 terpaksa absen akibat cedera panjang. Meskipun diperkuat oleh Elijah Spasojevic hingga Dendi Sulistiawan di Piala AFF 2022, namun permainan mereka tidak sebaik Dimas Derajat. Bersama Dimas Derajat, timnas Indonesia telah memperlihatkan performa apiknya seperti ketika menggilas Curaçao dengan skor 3-2 dan 2-1 pada FIFA Matchday September 2022. Kedua, liga baru selesai. Berkaitan dengan persiapan, timnas Indonesia bermain di Piala AFF 2022 tanpa adanya liga yang bergulir selama 2 bulan. Namun, situasi diharapkan berbeda pada Piala Asia 2023 nanti. Liga 1 2022-2023 sudah kembali bergulir dan para pemain bisa mengembalikan kondisi kebugarannya dengan lebih baik. Hal ini diharapkan bisa membantu persiapan para pemain yang berlaga di liga domestik sebelum memperkuat timnas Indonesia. Dan yang pertama, para pemain naturalisasi siap tampil. Di Piala AFF 2022, para pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi andalan seperti Elkan Bagat dan Sandi Walsh gagal tampil. Mereka tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing karena Piala AFF 2022 bukanlah agenda dari FIFA. Berbeda halnya dengan Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan di tengah pergantian musim kompetisi. Klub-klub tersebut tidak boleh menahan para pemain yang hendak membela negaranya. Elkan Bagat dan Sandi Walsh pun diharapkan tampil untuk timnas Indonesia dalam ajang ini. Selain itu, para pemain naturalisasi seperti Justin Hubner, Sean Pittineme, dan Ivar Jenner pun berpotensi menjadi bagian dari skuad asuhan Sintayong. Keberanian dan beban berat Sintayong tangani timnas Indonesia. Keberanian Sintayong dalam mengambil resiko memainkan pemain muda di Piala AFF 2022 kurang mendapatkan respon positif dari publik tanah air setelah timnas Indonesia tersingkir di semifinal Piala AFF 2022.
Gelombang protes pun mulai disuarakan. Sintayong punya perasaan yang tidak nyaman, tentunya terutama ketika Indonesia harus menyerah 0-2 dari Vietnam pada laga semifinal Piala AFF 2022. Harapan publik tanah air untuk mengakhiri dahaga juara terpaksa harus menunda 2 tahun lagi. Tak sedikit yang meminta Sintayong untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Padahal jauh sebelum hasil minor di Piala AFF 2022, pelatih asal Korea Selatan itu mendapat apresiasi dari supporter di tanah air lantaran sukses membawa Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2023 setelah berjuang lewat kualifikasi babak ketiga. Pada fase itu pasukan Sintayong menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Beban berat yang dipikul Sintayong mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Pasalnya, sejak ditunjuk pada Desember 2019, ia tidak hanya berkiprah di timnas senior saja. PSSI membebankannya untuk memimpin tim nasional U19, U20, dan U23 Indonesia. Jika menilik rekam jejak Sintayong seperti dikutip dari Transfermarkt, Kamis 12 Januari 2023, selama 3 tahun menangani tim nasional Indonesia, dia sudah memainkan 29 pertandingan. Dengan rincian 16 kali menang, 7 imbang, dan 6 kalah. Dalam 29 pertandingan tersebut, Indonesia mencetak 65 gol, kebobolan 36 gol. Jadi, meskipun belum menghadirkan satu trofi juara untuk publik tanah air, namun Sintayong sudah menempatkan keberaniannya dalam membawa tim dengan rata-rata usia 23,8 tahun. Timnas Indonesia dibubarkan usai gagal di Piala AFF 2022. Sintayong kemana? Skuad Timnas Indonesia sudah dibubarkan menyusul kegagalan di Piala AFF 2022, di mana tim Merah Putih dihentikan Vietnam di semifinal. Lalu, apa yang akan dilakukan pelatih Sintayong sekarang? Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan, seluruh pemain sudah dikembalikan ke tim masing-masing. Sementara untuk Sintayong, dia akan sibuk memimpin berbagai kelompok tim nasional. Selepas Piala AFF 2022, Timnas Indonesia memiliki banyak agenda. Terdekat, Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Liga 1 mulai bergulir lagi dan pemain pulang ke klub masing-masing. Tentu ada pula pemain yang harus kembali meninggalkan Indonesia karena bermain untuk klub di luar negeri, kata Iryawan. Yang penting pemain harus tetap semangat untuk mengejar prestasi lebih baik lagi, sambung sosok yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Lebih lanjut, Iryawan berterima kasih kepada Timnas Indonesia yang sudah berjuang maksimal. Iwan Bule mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih, dan official tim nasional yang telah berjuang mengharumkan nama negara dalam pergelaran Piala AFF 2022. Ia meminta fans Garuda terus memberikan dukungan. Meskipun kita belum bisa juara, kita harus menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu. Pemain dan pelatih sudah berjuang maksimal, kita harus hargai itu. Tetap semangat, tetap berjuang untuk event selanjutnya agar lebih baik lagi, pungkasnya. Seperti diketahui, perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 hanya sampai semifinal. Skuad Garuda disingkirkan Vietnam dalam pertandingan yang berlangsung di leg kedua. Dalam leg pertama yang berlangsung di SUGBK Senayan 6 Januari 2023, Timnas Indonesia bermain seri tanpa gol melawan Vietnam. Kemudian leg kedua yang digelar di Maidin Hanoi, tim Merah Putih kalah dengan skor 0-2, Senin 9 Januari 2023.
Kekalahan ini memperpanjang puasa gelar timnas Indonesia di Piala AFF.